Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Idris, Wakil Direktur Marketing PT Jazirah Nusantara Global, Umroh dan Haji. Mudah-mudahan pemirsa The Ambyar bisa berangkat umroh dan haji bersama PT Jazirah Nusantara Global ya. Ditunggu pendaftarannya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah juga untuk tolabul ilmi. Allahumma amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan yaitu bab tentang hak-hak orang tua. Adapun hak-hak kedua orang tua adalah berbelas kasih kepada anaknya. Harus sayang orang tua itu kepada anaknya. Harus kasihan kepada anaknya ya. Jangan sampai kita tidak sayang kepada anak kita. Kita harus maksimalkan sayang kepada anak kita. Ya, itu hak orang tua ya, agar kita bisa memberikan kasih sayang dengan semaksimal mungkin ya. Yang kedua, jangan mendoakan keburukan untuk anaknya. Hati-hati, ucapan adalah doa. Maka dari itu kita harus mengucapkan dengan yang baik-baik sama anak kita. Jangan sampai kita mengucapkan yang buruk kepada anak kita, bahaya. Semarah apapun kita mengucapkan yang baik agar ucapan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau berucap kepada anak kita ya, sebagai orang tua ya, hati-hati. Dalam sebuah hadis disebutkan akikahlah bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya. Ketika menginjak usia 6 tahun, ajarkanlah tata krama dan tawadu terhadap sesama manusia. Saat berusia 7 tahun, ajarkanlah, didiklah ilmu agama. Ya, perintahkanlah sholat 5 waktu dan ajarkanlah tata cara berwudu beserta syarat dan rukunnya. Ketika berusia 99 tahun, pisahkanlah anak perempuan dari anak laki-laki. Ketika berusia 13 tahun, jika ia meninggalkan sholat maka pukullah. Menurut satu riwayat saat berusia 10 tahun. Ya. Saat ia berusia 16 tahun, nikahkanlah dengan seorang perempuan. Ini zaman dahulu ya. Dulu mah umur 15, 14 pada nikah ya. Karena kondisi dan situasinya berbeda dengan saat ini. Kemudian peganglah tangannya dan katakanlah, wahai anakku, aku telah mendidikmu sejak kecil. Aku ajarkan tata krama, sopan santun ya. Agar aku gembleng agama. Aku ajarkan Al-Quran serta perkara yang wajib dan haram. Sekarang kau telah baligh, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan. Aku sudah terlepas darimu. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahmu di dunia dan siksamu kelak di akhirat. Maksudnya aku tidak akan menanggungnya lagi. Jadi kalau belum balik itu ditanggung oleh kedua orang tua. Makanya kita harus mengajari anak-anak kita agama dengan baik dan benar. Jika engkau taat kepada Allah, maka surga menunggumu. Jika engkau mendurhakainya, maka neraka untukmu. Sudah cukup pengajaranku untukmu. Jadi kita semaksimal mungkin tetap harus mengajari anak-anak kita sampai balik dan sampai kapanpun. Ya, ya, kita apa? Biar kita sama-sama selamat dunia dan akhirat. Ya. Sebagian ulama berkata, jika anakmu sudah berusia 15 tahun, maka nasihatilah, wahai putraku. Sekarang engkau sudah terlepas dari tanggung jawabku. Jika engkau taat beribadah kepada Allah, engkau akan mendapatkan surga. Jika engkau mendurhakainya, engkau akan dimasukkan ke neraka. Sedangkan aku sudah cukup mendidik dan mengajarimu semenjak engkau bayi hingga kini. Sekarang lafazkanlah 2 kalimat syahadat yang menjadi kewajiban bagi orang mukmin yang sudah baligh. Jadi kita mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sudah tidak lagi berkewajiban menafkahimu. Namun jika engkau mau belajar ilmu agama, aku bersedia membiayai itu. Kalau kita belajar tetap menjadi tanggungan orang tua, apalagi belajar agama. Ya, Rasulullah SAW bersabda,
hak saudara yang lebih tua kepada saudara yang lebih muda seperti hak orang tua pada anaknya. Yang punya adik nih harus tanggung jawab kepada adik-adiknya. Sebagai anak pertama bertanggung jawab kepada anak kedua, kedua bertanggung jawab kepada yang ketiga. Berurutan. Saling membantu. Ya, seperti itu. Maksudnya saudara yang lebih muda harus berbakti dan menghormati saudara yang lebih tua juga. Ya. Agar kita saling menghormati dan menghargai. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya surga seorang anak berada di telapak kaki ibu. Masya Allah. Jadi kita benar-benar kembali lagi kita harus berbakti kepada orang tua, apalagi ibu. Rasulullah SAW bersabda, berbakti kepada ibu 2 tingkat di atas berbakti kepada ayahnya. Ada 3 tingkat, ya. Ibu, 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 ya. Baru ayah. Tapi ayah juga jangan lupa benar-benar berbakti dan dihormati dan dihargai. Dia adalah seorang ayah yang bekerja, mencari nafkah, berpikir dan sebagainya. Kita harus tetap menghormati kedua orang tua kita dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, seorang ayah hendaknya menasihati anaknya agar menghormati dan memuliakan semua orang yang lebih tua darinya. Kalau ada yang lebih tua darinya, kita harus menghormati, harus menghargai, harus tawadu, harus memiliki adab dengan baik. Ya, nih. Contoh ada tamu, ya salaman, hormat, dan sebagainya. Membantu menyiapkan minum, makanan, dan sebagainya. Kita itu sebagai anak harus dinasehati, ya, oleh orang tua dinasehati bahwa harus memuliakan orang yang lebih tua. Siapa saja yang lebih tua dari kita, ya, seperti itu. Maksudnya menasehati agar anaknya menghormati setiap orang yang lebih tua usianya, walaupun orang itu fasik dan bodoh. Kita harus menghormati. Sangat luar biasa. Fasik, suka berbuat dosa, ya, dan bodoh. Tetap kita harus hormat kepada orang tua siapa saja yang lebih tua dari kita. Ya. Menurut satu pendapat, meskipun orang tua itu orang kafir, kita tetap harus hormat. Tetap harus hormat. Jangan sekali-kali berbeda kehendak dengan kedua orang tua. Jika duduk dalam sebuah tempat, duduklah di tempat yang lebih rendah. Jangan mengungguli orang yang lebih tua. Kalau ada orang tua di bawah, ya kita di bawah. Tapi kalau udah seperti zaman sekarang, suruh di atas, ya gimana ya, permisi, izin kepada orang tua. Jangan diam saja. Kalau diam saja berarti sombong. Walaupun engkau lebih alim dan orang yang lebih tua itu tadi bodoh, tetap harus menghormati mereka karena usianya lebih tua. Tuh. Sehebat apapun kita, ya, kalau ada orang yang lebih tua dari kita, kita harus hormat dan menghormati dan menghargai. Harus tawadu. Ya, walaupun orang itu kafir, orang itu bodoh, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Ya. Yang keempat, seorang ayah wajib menasihati anaknya dalam perkara agama dan tata krama kepada sesama manusia. Gimana ayah saya sibuk? Ayah saya tidak pernah menasihati. Kita belajar. Kita harus memaklumi dengan keadaan orang tua kita. Ya. Agar apa? Agar kita juga bisa mencari ilmu. Ini contohnya kita lihat channel The Ambiar, kita belajar bersama, ya, banyak konten-konten yang tentang agama, tentang adab. Kita belajar di sini bisa tanpa menunggu harus ayah yang menasihati. Jangan, kasihan, mungkin ayahnya tidak sempat, ayahnya sibuk mencari nafkah dan sebagainya. Kita tetap harus belajar sendiri. Dan tetap harus hormat kepada kedua orang tua dan kepada semua orang yang lebih tua dari kita. Ya.
Awas, hati-hati. Kita udah hebat, udah kaya raya, pinter, followernya banyak, ya, subscribe-nya banyak, ya, pengikutnya banyak dan sebagainya. Kepada orang tua yang lebih bodoh, lebih tidak alim, segala macam, kita tidak hormat. Kita berarti tidak memiliki adab yang baik. Ya, hati-hati. Oke? Mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi ya. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.